Komisi Yudisial atau KY mengungkap sejumlah temuan pelanggaran kode etik berat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanu, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Pertama, majelis hakim ini membacakan fakta-fakta hukum di persidangan berbeda dengan yang tercantum pada salinan putusan nomor 454. Lalu ketiga hakim itu juga membacakan pertimbangan hukum terkait unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan pertimbangan hukum pada salinan putusan. Ketiga, para hakim membacakan pertimbangan hukum penyebab kematian korban berbeda dengan hasil visum et repertum dan keterangan ahli dokter. Visum menyebutkan korban tewas karena kerusakan organ dalam akibat pukulan benda tumpul. Sedangkan Erin Tuah dan kawan-kawan menyimpulkan korban tewas karena terlalu banyak meminum minuman keras. Selanjutnya, rekomendasi ini akan diserahkan ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dalam Majelis Kehormatan Hakim. Formalitas prosedur selanjutnya dari ini kita kemudian mengusulkan untuk mengadakan MKH, Majelis Kehormatan Hakim, kepada Mahkamah Agung yang nantinya akan dibuat forum MKH dengan komposisi majelis hakimnya itu ada 7, 4 dari Komisioner KY, 3 dari hakim dari Mahkamah Agung. Nah, ini bersifat terbuka. Nah, mohon kalau teman-teman media ingin lebih jelasnya apa yang terjadi selama ini, karena dengan MKH mungkin karena terbuka maka semua publik bisa melihat. Salah satu dugaan yang akan didalami dalam MKH adalah dugaan suap atau gratifikasi. Melihat temuan dan rekomendasi Komisi Yudisial, pengajar kekuasaan yudisial di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Condro, mendesak Mahkamah Agung segera membebaskan para hakim ini dari tugas bersidang. Pasalnya, akan ada banyak pihak yang mempertanyakan integritas putusan ketiga hakim dalam mengadili perkara selanjutnya. Kalau saya, ini kan putusan KY ini kan sudah terdengar luas. Nah, harusnya pengadilan bisa mengambil langkah. Artinya, langkah yang pertama adalah mereka harus dibebaskan dulu. Sehingga tidak pegang perkara. Kalau pegang perkara, itu bisa disubstitusi, bisa digantikan. Nah, dengan demikian, mereka betul-betul bebas, sehingga marwah pengadilan ini jadi suci kembali. Meskipun itu sudah ternoda gitu ya, sudah ternoda oleh 3 hakim ini. Condro juga mendorong Komisi Yudisial memeriksa adanya dugaan suap dan gratifikasi kepada 3 hakim tersebut. Komisi Yudisial sendiri mengakui ada dugaan itu, namun lebih fokus pada pelanggaran etik. Melalui pesan singkat, Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Suparno mengatakan, belum menerima rekomendasi itu dan 3 hakim tersebut masih bersidang seperti biasa. Rekomendasi Komisi Yudisial memecat 3 hakim ini disambut baik keluarga dan kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afrianti. Tim kuasa hukum akan melaporkan dugaan pidana baik ke KPK atau kepolisian. Salah satunya, dugaan pemalsuan dokumen karena membacakan putusan berbeda dengan salinan putusan. Tentu dengan 2 hasil yang didapat di Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung nanti, itu akan menjadikan dasar bagi kami tim kuasa hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap 3 majelis ini. Apakah kita akan melakukan langkah hukum pidana berupa laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau mungkin ke kepolisian jika ditemukan adanya indikasi tindakan permainan kasus atau mafia kasus. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ronald dengan 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai lebih dari 263 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Bukti CCTV ditampilkan di persidangan yang menunjukkan penganiayaan dilakukan Ronald terhadap Dini. Ronald memukul korban dengan botol miras, memukul tubuh, sampai melindasnya dengan mobil. Namun majelis hakim malah memvonis anak politisi sekaligus anggota DPR RI nonaktif itu dengan putusan vonis bebas. Hakim menilai korban yang merupakan kekasih Ronald tewas karena terlalu banyak menenggak minuman keras, bukan karena dianiaya. Vonis bebas ini memantik protes besar dari sejumlah kalangan masyarakat. Mereka menggelar unjuk rasa mendesak pencopotan 3 hakim ini. Miftah Farid,
Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.